Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada perkuliahan penulisan karya tulis ilmiah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menemukan ide di dalam penulisan ilmiah, terutama penelitian ilmiah kesejarahan. Jika kita telisik, ternyata untuk melakukan penelitian sebenarnya terdiri atas 4 langkah utama. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan itu adalah bagaimana kita mencari informasi awal untuk menemukan ide tentang apa yang perlu dituliskan. Setelah itu menetapkan tujuan. Nah, pada video lalu saya sudah meminta pada saudara untuk mencari buku apa yang kira-kira menjadi buku utama yang akan menjadi rujukan bagi tulisan kalian yang nanti akan kita buat. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah menyusun rancangan. Ini membuat kerangka karya tulis. Bisa berisi gambaran apa yang akan kita tulis sejak awal sampai akhir. Nah, kemudian langkah ketiga adalah bagaimana kita mencari informasi lanjutan, menjawab pertanyaan penelitian untuk menuntaskan tujuan. Lalu yang keempat adalah menyusun tulisan. Nah, akan tetapi sebelum keempat tahapan ini kita lakukan, maka yang harus kita upayakan adalah bagaimana menemukan ide, adalah menemukan gagasan, terutama bagaimana menemukan gagasan tentang tema-tema kesejarahan. Ini yang kemudian akan kita bahas di dalam perkuliahan di video kali ini. Nah, bagaimana proses dalam menemukan ide atau dalam menemukan menulis satu tulisan sejarah? Sebenarnya prosesnya itu adalah ulang-alik ya. Proses penulisan karya tulis atau karya ilmiah di bidang kesejarahan atau penulisan karya ilmiah sosial itu sebenarnya prosesnya ulang-alik. Ulang-alik itu maksudnya bagaimana? Bisa dari ide permasalahan dulu ke pengumpulan data, atau dari sumber yang sudah ada ke permasalahan atau tulisan. Jadi yang pertama adalah kita punya gagasan dulu mau nulis apa, kemudian baru kita cari sumber-sumbernya, baru kita kumpulkan datanya. Tetapi berbeda dengan yang kedua, kita sudah punya datanya, baru kemudian kita ingin nulis tentang apa dari data yang sudah kita punya. Nah, ini kedua-duanya sudah pernah saya lakukan dan saya ingin berbagi ceritanya. Untuk yang pertama, dari permasalahan ke pengumpulan data untuk tulisan, saya pernah membuat buku berjudul Sejarah Syarikat Islam Banjarnegara. Ini bermula dari keinginan saya untuk mendokumentasikan salah satu organisasi yang masih eksis di Banjarnegara, yakni Syarikat Islam. Nah, selama ini kajian tentang Syarikat Islam Banjarnegara itu belum banyak dilakukan, padahal mereka masih eksis sampai sekarang. Artinya organisasi Syarikat Islam di Banjarnegara itu sudah ada sejak tahun 1913 sampai tahun 2017 pada saat saya waktu itu melakukan penelitian. Dan ini berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Di wilayah yang lain mungkin akan sangat jarang kita temui organisasi Syarikat Islam. Nah, namun yang terjadi di Banjarnegara itu kebalikannya, bahwa organisasi Syarikat Islam itu masih tetap memiliki eksistensi, masih tetap memiliki masyarakat yang setia, masih memiliki sekolah-sekolah. Nah, inilah yang kemudian menggelitik saya, mengapa kok bisa? Sehingga saya memunculkan satu gagasan. Sebenarnya sejarahnya itu seperti apa? Pada saat itu saya belum memiliki data sama sekali, saya baru memiliki gagasan saya ingin menulis tentang sejarah Syarikat Islam di Banjarnegara. Nah, dari keberanian menemukan gagasan ini, mengemukakan gagasan ini, maka saya mencoba untuk mencari sumber-sumbernya. Nah, itu proses yang pertama. Jadi dari permasalahan dulu ke pengumpulan data. Nah, jadi dari permasalahan dulu ke pengumpulan data. Nah, kemudian proses yang kedua itu sebenarnya proses kebalikan dari yang pertama. Dari sumber dulu yang sudah kita punya, baru ke permasalahan. Saya mau nulis apa? Saya punya sumber ini nih. Saya mau nulis apa? Ini pernah saya alami juga ketika menulis tentang Harian Rakyat. Saya punya Harian Rakyat edisi terakhirnya, edisi 2 Oktober tahun 1965. Ini edisi yang sangat menarik. Menariknya adalah karena di saat koran-koran lain itu dilarang terbit di ibu kota, selain Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata, ternyata kok ada harian milik PKI yang diperbolehkan terbit. Yang kemudian harian ini membenarkan apa yang dilakukan oleh pada saat itu gerakan 30 September. Artinya ada pembenaran oleh Harian Rakyat. Nah, saya tertarik untuk tulis ini. Dari apa yang sumber yang sudah saya punya, kemudian saya mencoba apa yang menarik dari sumber yang saya punya.
Nah, langkah yang saya lakukan selanjutnya adalah saya mencoba mencari penelitian-penelitian serupa tentang Harian Rakyat. Saya ketemu tulisannya Benedict Anderson, kemudian tulisannya John Rosa, salah satunya yang pernah menulis tentang Harian Rakyat, kemudian nemu tulisannya Muhyiddin Dahlan dan Mbak Roma di UNY. Kemudian dari situ saya melihat yang kira-kira belum dikaji oleh tulisan-tulisan terdahulu itu tentang apa. Oh, ternyata tentang bagaimana wacana, bagaimana upaya yang dilakukan untuk melakukan pembenaran dari peristiwa gerakan 30 September oleh Harian Rakyat. Nah, ini kemudian saya tuliskan. Kemudian jadilah tulisan. Artinya dari sumber dulu kemudian diangkat menjadi permasalahan. Nah, kalau mau diakui mana yang lebih enak? Yang lebih enak adalah dari sumber dulu ke permasalahan. Karena apa? Kita sudah pegang sumber utamanya. Nah, sehingga saya sarankan kalian sebelum melakukan satu kajian, pegang dulu sumber utamanya. Karena bagaimanapun penulisan tentang sejarah khususnya ya, atau ilmu-ilmu sosial itu pasti berpatokan dulu terhadap sumber. Terutama penelitian sejarah itu pasti harus berorientasi pada sumber. Harus pegang dulu sumbernya. Setelah sumber kita dapat, maka kemudian kita bisa bebas mengeksplorasi, membuat sudut pandang baru terhadap sumber yang sudah kita punya. Nah, sehingga saran saya adalah cari sumbernya dulu. Bisa sumber primer atau kemudian tulisan penting yang berkaitan dengan sumber itu, sehingga dari tulisan itu kita bisa melihat pustaka-pustaka atau referensi yang digunakan dari buku babon itu apa saja. Nah, ini kemudian tips dari saya seperti itu. Jadi ketika kalian ingin menuliskan tulisan sejarah, bisa dari permasalahan dulu ke pencarian data, atau dari kalian sudah punya data utamanya dulu, baru kemudian kalian cari perspektif apa dari sumber yang sudah kalian miliki. Nah, ini kemudian proses yang disebut sebagai proses ulang-alik di dalam penulisan karya ilmiah kesejarahan. Nah, kemudian ada beberapa ide, ada beberapa tips ya, ada beberapa cara untuk menemukan ide di dalam menulis. Yang paling menurut saya penting adalah bagaimana kita memperkaya bacaan kita. Mengapa kita harus kaya bacaan? Karena dengan banyak membaca, kita akan tahu berbagai macam pola dan juga kekosongan apa yang belum ditulis dari karya-karya sebelumnya. Sehingga ketika saya melihat misalkan tentang bagaimana syarikat Islam, saya juga mencari tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian tentang syarikat Islam itu selama ini tentang apa. Ternyata kok belum ada yang mengkaji masalah yang akan saya kaji. Ternyata kok belum ada yang spesifik mengkaji tentang bagaimana sejarah syarikat Islam di Banjarnegara. Sehingga saya sangat terbantu untuk itu. Ada celah yang harus diisi. Sehingga dari situ saya mengetahui celah apa yang harus diisi. Jadi banyak membaca. Kemudian jangan lupa dari pengalaman juga bisa. Menulis tentang minat, kegemaran, hobi itu akan terasa lebih nyaman, lebih enak karena berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Atau kita pernah memiliki satu yang sudah pernah kita alami, kemudian kita tuliskan, bisa-bisa saja. Kemudian bisa juga menemukan ide itu dari pengamatan, menyaksikan. Kita harus banyak jalan-jalan, kita harus banyak melihat dunia luar untuk melihat apa yang bisa kita tulis. Istilahnya harus banyak-banyak piknik untuk mengetahui apa yang bisa kita tuliskan. Nah, lalu jangan lupa adalah kita perbanyak pertemanan, menemukan ide itu melalui pertemanan. Jadi ada komunitas belajar di mana tempat kita untuk saling berdiskusi, curah gagasan, meminta masukan dan sebagainya. Sehingga menemukan ide menulis kalau menurut saya adalah dari bacaan, pengalaman, pengamatan, dan juga pertemanan. Sehingga ada beberapa tips yang menurut saya bisa kalian ikuti. Yang pertama adalah carilah tema yang seminat, seinteres, hobi dari kalian masing-masing. Misalkan pernah saya menulis tentang Iwan Fals. Judulnya Iwan Fals versus Om Pasikom. Saya menulis itu tanpa beban, tanpa ada tekanan, karena memang saya menyukai lagu-lagu Iwan Fals. Misalkan saya senang kuliner, misalkan saya juga akan menikmati proses penulisan sejarah tentang kuliner misalkan. Atau kalian mencintai misalkan musik koplo misalkan. Sehingga kalian akan merasa senang, tertantang ketika menulis tentang musik koplo dan lebih total di dalam penulisan kalian. Karena berkaitan dengan masalah minat atau hobi kalian masing-masing. Kalian suka tentang otomotif, kalian suka tentang hobi hewan-hewan peliharaan misalkan, kalian mau tulis sejarahnya.
dipersilahkan. Kalian suka fashion, kalian yang menulis sejarah fashion, silahkan. Kalian suka nonton, ingin menulis sejarah tentang film, silahkan. Banyak. Karena sejarah itu tentang berbagai macam tema, berbagai macam aspek kehidupan. Asalkan dari aspek masa lalu dan juga melihat bagaimana prosesnya, bagaimana perubahannya. Jadi bagaimana menulis tentang berbagai macam aspek di masa lalu dengan proses dan perubahannya. Itu tulisan sejarah seperti itu, secara umum seperti itu. Nah, kemudian tips saya adalah carilah tema yang dekat dengan realitas keseharian penulis. Misalnya terkait dengan sumber-sumbernya itu kok adanya di Belanda misalkan, kan susah juga. Kalau sumber-sumbernya itu ada di, misalkan kalau saya dari Semarang, ada di arsip daerah Serondol misalkan, nah itu akan sangat enak. Atau saya menulis peristiwa sejarah lokal, itu akan sangat enak. Karena dekat dengan realitas keseharian penulis, sehingga mencari datanya akan lebih enak di situ, lebih mudah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah semakin banyak membaca, semakin mudah menemukan masalah dan pola dari ragam tulisan. Jadi bacalah banyak-banyak. Dengan membaca ini kita akan tahu polanya seperti apa, kemudian apa yang belum dilakukan oleh peneliti yang lain. Nah, itu bisa dilakukan dengan banyak membaca. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah gunakan berbagai macam alat untuk mencari referensi. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi, misalkan situs Delver misalkan, itu mencari koran Belanda yang seabrek banyaknya bisa. Atau kemudian misalkan mencari foto-foto lawas di Tropenmuseum misalkan, itu bisa. Nah, kemudian sekarang Arsip Nasional sepertinya juga menyediakan berbagai macam arsip yang bisa diakses oleh publik, bisa. Artinya gunakanlah berbagai macam alat untuk mencari referensi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bergabunglah dengan komunitas belajar untuk saling berdiskusi. Saya pengalaman lama di dalam bidang komunitas belajar ini terkait dengan bagaimana membangun gagasan, ternyata memang sangat mudah di dalam komunitas belajar. Kita punya teman-teman yang saling mendukung, teman-teman untuk saling support. Mungkin ada ide gagasan yang kemudian bisa kita kupas bersama-sama. Bergabunglah dengan komunitas belajar. Jangan egois, jangan sendiri. Tapi kemudian berkumpullah. Nah, istilahnya berkumpullah dengan orang-orang soleh itu seperti itu. Bentuklah, bangunlah komunitas belajar. Nah, kemudian yang paling terakhir dan yang paling penting adalah segeralah menulis. Kalau tidak menulis ya tidak akan selesai. Ya, ini ya kemudian bagaimana tips-tips kemudian menemukan ide sampai kemudian menulis. Karena intinya adalah bagaimana menulis. Oke, saya kira itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.